Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Nurul Fauzia. Saya mahasiswa Stikes Muhammadiyah Cirebon dengan jurusan Sarjana Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit autoimun. Penyakit autoimun atau autoimunitas. Auto adalah sendiri, sedangkan imunitas adalah kekebalan. Jadi, autoimunitas adalah kondisi di mana sistem imun salah mengenali sel dalam tubuh sebagai benda asing dan menyerangnya. Penyakit autoimun merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang biasa terjadi pada kaum wanita. Autoimun merupakan gangguan sistem kekebalan tubuh akibat gagalnya pertahanan kestabilan kondisi tubuh, sehingga sistem imun menyerang tubuh yang sehat dianggap sebagai benda asing yang harus dimusnahkan. Penyakit autoimun ini menyebabkan kerugian bagi organ tubuh manusia karena dapat merusak organ-organ sel yang masih sehat dalam tubuh seseorang. Di sini ada contoh penyakit autoimun, yaitu ada artritis reumatoid, lupus erythematosus sistematik, penyakit celiak, sindrom Sjögren, polomyalgia reumatika, sklerosis multipel, spondilitis ankilosa, diabetes tipe 1, alopecia areata, dan radang pembuluh darah. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh dari penyakit autoimun, yaitu lupus erythematosus sistematik. Lupus erythematosus sistematik atau SLM merupakan penyakit inflamasi autoimun kronis dengan etiologi yang belum diketahui, serta manifestasi klinis, perjalanan penyakit, dan prognosis yang sangat beragam. Penyakit ini terutama menyerang wanita usia reproduksi dengan angka kematian yang cukup tinggi. Faktor genetik, imunologik, dan hormonal serta lingkungan diduga berperan dalam patofisiologi SLE. Lupus erythematosus sistematik atau SLM merupakan penyakit autoimun multisistem yang berat. Pada keadaan ini, tubuh membentuk berbagai jenis antibodi, termasuk antibodi terhadap antigen nuklear, sehingga menyebabkan kerusakan berbagai organ. Penyakit ini ditandai dengan adanya periode remisi dan episode serangan akut dengan gambaran klinis yang beragam, berkaitan dengan berbagai organ yang terlibat. SLE sangat kompleks, melibatkan kelainan imun multipel termasuk fungsi abnormal sel B yang terus-menerus membentuk antibodi dan membentuk sel T yang autoreaktif. Di samping itu terjadi pula pembersihan abnormal kompleks imun berakibat penumpukan dalam jaringan. Aktivasi komplement dan apoptosis sel cacat yang menyebabkan penumpukan autoantigen yang potensial. Hasil akhir proses di atas adalah induksi radang dan gagal organ termasuk ginjal, jantung, kulit, dan sistem saraf. Faktor resiko penyakit SLE yaitu ada yang pertama faktor fisik atau kimia, yaitu penggunaan amin aromatik, hidrazin, obat-obatan seperti prokainamid, hidralazin, klorpromazin, isoniazin, fenitoin, dan penisilamin. Yang kedua yaitu ada faktor makanan. Konsumsi lemak jenuh yang berlebihan atau L-carnitine atau kuncup dari alfalfa. Yang ketiga yaitu ada agen infeksi, retrovirus, DNA bakteri atau endotoksin. Yang keempat yaitu ada hormon dan estrogen lingkungan, terapi sulih, HRT, pil kontrasepsi oral, dan paparan estrogen prenatal. Penyakit SLE dapat dikategorikan ringan atau berat sampai mengancam nyawa, yaitu yang pertama, kriteria SLE ringan. Secara klinis tenang, tidak terdapat tanda atau gejala yang mengancam nyawa. Fungsi organ normal atau stabil, ginjal, paru, jantung, gastrointestinal, susunan saraf pusat, sendi, hematologi, dan kulit. Contoh SLE dengan manifestasi artritis dan kulit. Yang kedua ada penyakit SLE dengan tingkat keparahan sedang, manakala ditemukan nefritis ringan sampai sedang, lupus nefritis kelas 1 dan kelas 2, trombositopenia, trombosit 20-50 kali 10 pangkat 3 per mm kubik, dan serositis mayor. Yang
3 yaitu ada penyakit SLE berat atau mengancam nyawa apabila ditemukan keadaan jantung, paru-paru, gastrointestinal, ginjal, kulit, neurologi, dan hematologi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.